Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak, Ibu sekalian, khususnya warga masyarakat Kabupaten Oku, Sumatera Selatan. Saya selaku Ketua Pormas Peduli Oku masih saja mempunyai pemikiran yang penuh harapan terhadap pemerintah. Karena apa? Pertama, dikatakan yang menghantui pemikiran saya, dikatakan bahwa Sumsel adalah provinsi 10 besar termiskin di Indonesia. Padahal Provinsi Sumatera Selatan sumber daya alamnya luar biasa. Mulai dari tambang batu bara, tambang minyak, gas, dan macam-macam. Dan sumber daya alam lainnya, khususnya pertanian. Di sana subur, padi, lada, kopi, dan karet, serta tanaman-tanaman yang lain. Nah, dengan dibangunnya jalan tol yang langsung dari Lampung menuju ke Palembang dengan tidak melewati daerah Oku, ini menyedihkan buat saya. Saya kecewa dan sedih rasanya melihat pembangunan ini. Seakan-akan nantinya ini Kabupaten Oku ini akan menjadi daerah tertinggal, daerah terpencil. Nah, ini syukur alhamdulillah ya. Banyak usulan sudah dari teman-teman, mungkin juga dari pejabat-pejabat yang berasal dari Oku. Bagaimana kita membangun Oku? Bagaimana kita membangun Sumatera Selatan? Sehingga Oku ini nanti tidak menjadi daerah terpencil atau daerah tertinggal. Nah, ini sudah ada rencana besar pemerintah ini. Atas usulan masyarakat, atas usulan dari pejabat-pejabat yang berasal dari Sumatera Selatan, yaitu tentang jalan tol yang bisa melewati mulai dari Kota Bumi, Waikanan, Oku Timur, Oku Selatan, Oku Induk, Batu Raja, yang bisa nembus ke Muara Enim, Tanjung Enim. Ini luar biasa. Kemudian sudah ada informasi lagi yang kita terima. Ini sudah dicanangkan oleh Menteri PUPR yang akan membangun ini dam ya, membangun bendungan di Sungai Laham. Sungai Laham itu ada di Kecamatan Muara Jaya, Ogan Ulu. Kalau bendungan ini nanti bisa terwujud, ini bendungan ini bisa mengairi persawahan atau pertanian yang ada di Kecamatan Muara Jaya atau Ogan Ulu, Kecamatan Pengandonan, syukur-syukur bisa mencapai Kecamatan Semidang Aji. Ini luar biasa. Nah, ini kebetulan di samping kanan saya ini ada Pak Marjito, Haji Marjito ya. Ya, makasih. Kebetulan beliau ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Oku. Ya. Nah, saya pengen nih minta pendapat dari Pak Marjito ya, bagaimana kita membangun Oku sehingga Oku ini nanti jangan terwujud jadi daerah tertinggal, tapi dia terwujud menjadi daerah maju, kabupaten maju seperti daerah-daerah lain, khususnya kabupaten-kabupaten di Jawa. Silakan Pak Marjito. Baik, terima kasih Pak Edi Kusuma. Beliau ini adalah Ketua Pormas Peduli Oku. Saya sangat berterima kasih. Beliau selalu mengamati perkembangan kemajuan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, termasuk umumnya Sumatera Selatan, dan apa yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu beberapa bulan terakhir ini terjadi tingkat kriminal, dan beliau pun langsung menelpon untuk berkomunikasi dengan Pak Kapolres langsung. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, artinya perhatian beliau terhadap Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Batu Raja. Tadi beliau menyampaikan beliau sangat prihatin, artinya Sumatera Selatan adalah provinsi yang terkaya. Kalau kita berbicara terkaya, semua artinya tambang, semua sumber alam, sumber daya alam itu hampir semuanya ada di Kabupaten
di Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Sumatera Selatan. Jadi kalau ekstrimnya, kalau kita berbicara Sumatera Selatan pun kalau mau berdiri seperti negara, sebetulnya sumber dayanya ada semua gitu kan. Ya, mungkin kalau ini menurut saya karena kita adalah otonomi daerah, segala sesuatunya itu memang diatur oleh pemerintah pusat, baik pembagian sistem bagi hasil daripada eh, hasil dari daerah semua setempat ya. daerah Sumatera Selatan, baik itu bersifat migas maupun hasil alamnya. Tadi Pak Edi Kusuma tentunya menanyakan ke depannya seperti apa Ogan Komering Ulu. Tadi beliau menanyakan ada salah satu artinya sungai di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berada di Kecamatan Muara Jaya yang dulunya adalah Bukan, ya. Kecamatan Pengandonan, itu akan dibuat sebuah bendungan, sebuah bendung nanti yang akan bisa mengairi perairan Persawahan, khususnya di daerah Kecamatan Muara Jaya, mungkin nanti lebih meluas lagi ke Kecamatan Pengandonan dan Semidang Aji. Hal ini kami sudah memantau, artinya kegiatan ini dari pemerintahan pusat, ini benar apa adanya seperti itu Pak Edi, akan dibuat artinya bendung untuk meningkatkan perekonomian, terutama pertanian bagi masyarakat Ogan Komering Ulu. Mudah-mudahan kalau ini tercapai, terrealisasi dengan cepat, nanti mudah-mudahan kita bisa melihat artinya pertumbuhan pertanian di Ogan Komering Ulu Timur yang ada di Martapura, yang kita kenal dengan sentra padi ya, yang untuk lumbung padi ya. Mudah-mudahan nanti Belitang ya. di Belitang, mudah-mudahan nanti di Ogan Komering Ulu bagian hulunya akan bisa tercapai seperti tersebut. Tadi disinggung juga perkembangan untuk tol. Sejauh ini kami juga menanyakan kepada pemerintahan, wacananya akan dibangun tol yang dari Lampung menuju Palembang itu nanti sebelum mungkin sebelum kanan bukan pintu tol bukan Pematang Panggang itu nanti akan dibuat tol yang menuju untuk ke Belitang dan tembus ke Oku, mungkin akan dibangun di antara perbatasan Martapura dan Waikanan. Itu informasi yang saya dapatkan yang sangat cukup akurat. Iya, Pak Jito ya. Saya juga pernah mendengar ya wawancara dari Bupati Waikanan. Ya, beberapa bulan yang lalu saya dengar dari Waikanan ini, Bupati Waikanan ini juga sudah mengusul pada pemerintah ya agar jalan tol itu melewati Kutabumi, Waikanan, langsung masuk ke Oku, nembus ke Muara Enim. Nah ini kalau ini terwujud, waduh alhamdulillah besar ya sama Pak Jokowi ya, terima kasih ya. Tolong betul-betul pemerintah ini memperhatikan masalah ini. Kita pun penuh harapan ya terhadap Pak Jokowi sehingga Kabupaten Oku ini bisa juga berkembang maju modern seperti kabupaten yang lain. Khususnya kita tentunya meniru perkembangan kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Jawa. Nah, Pak Jito ya, kalau misalnya bendungan Sungai Laham ini bisa terwujud ya, jangan sampai diwujudkan hanya sebagai istilah kita itu ya, seperti munggahkan ayah musim sawah, ya hanya bisa mengairi nanti hanya daerah mungkin Muara Jaya atau sekitar Lontar sampai ke Surau ya. Jadi kalau bisa ini sekecamatan Muara Jaya itu. Ya ini kalau bisa ini tolong diusulkan lagi kepada pemerintah agar bendungan Sungai Laham ini lebih diperbesar. Karena harapan kita ini bisa bendungan ini bisa mengairi persawahan yang di area persawahan di Muara Jaya, Pengandonan dan Semidang Aji. Ini luar biasa. Dan ini efeknya sebetulnya ya sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Nah, bagaimana ini Pak Jito? Bagaimana ini Pak Jito kira-kira? Ya, saya pikir pertumbuhan akan sangat luar biasa ya kalau bendungan ini terrealisasi, nanti mencakup sampai ke Muara Jaya, sampai Pengandonan dan Semidang Aji. Karena kita berkaca dari pertumbuhan ekonomi itu, kalau saya sendiri melihat tidak salah artinya program pemerintah dulu artinya untuk bertransmigrasi ya.
Justru saat ini kalau kita lihat perkembangan pertumbuhan masyarakat itu justru ada di sentra-sentra transmigrasi, ya kan? Artinya yang cukup stabil, artinya tahan dari penurunan pertumbuhan ekonomi yang sebetulnya ya sangat luar biasa ya. Artinya dengan karet murah, sawit murah, mereka bisa survive, artinya untuk bertahan untuk hidup, ketimbang dari yang bergerak di sentra industri ya. Ya, ya Pak Jito ya. Kemudian juga kepada pemerintah, sebetulnya kita sangat penuh harapan ya, baik itu pemerintah pusat, baik itu pemerintah provinsi, Ya. baik itu pemerintah tingkat kabupaten ya, yang terdiri dari beberapa kabupaten ini. Ya. Ini betul-betul perhatian Ya. terhadap pembangunan di daerah Secara Sumsel, pemerataan, ya. secara Pemerataan, keseluruhan ya. Sumsel. Kenapa saya katakan demikian? Karena daerah Sumsel ini boleh dikatakan daerah yang kaya raya sebetulnya, seperti kita sebutkan tadi, sumber daya alamnya, kesuburannya, dan lain-lain ya. Ini kalau tidak kita angkat menjadi daerah yang pembangunan yang modern, dia bisa tertinggal, walaupun dia subur. Nah ini yang perlu diusulkan lagi atau dibicarakan lagi dengan pemerintah daerah Pak Jito ya, dengan pemerintah provinsi maupun usulan kepada pusat agar Kabupaten Oku ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Sebetulnya ya di Kabupaten Oku ini masih termasuk atau bila bisa dikatakan masih daerah yang terpendam ya. Di sana itu objek pariwisata sebetulnya banyak, tapi belum tergali ya. Baru muncul Danau Ranau, itu pun belum menjadi objek wisata secara nasional. Ada Gua Putri, ada istilah kita Gemuka, ada air terjun dan lain-lain. Nah ini kalau kita tidak kelola atau kita tidak angkat menjadi daerah pariwisata tingkat nasional, dia akan terpendam, tertinggal. Apalagi kalau misalnya jalan nggak ada, fasilitas transportasi kurang Pak Jito. Nah ini gimana Pak Jito? Saya pikir baik pemerintah kabupaten kota maupun provinsi, kalau menurut saya hematnya artinya kita lebih konsen dengan setahap demi setahap ya. Karena keterbatasan artinya, kalau saya melihat Oku sendiri itu dari APBD-nya ya saya pikir sangat minim dari jumlah luasan, seluruh luasan daripada wilayah Oku itu sendiri. Hampir pembangunan infrastruktur itu kalau kita mau fokus di kota, artinya dari hulu ke hilir itu kita kekurangan ya kan. Akan tetapi bagaimana pemerintah bisa mensiasat ini untuk mengerjakan ini setahap demi setahap, artinya dalam 5 tahun itu kita bisa wujudkan. Seperti apa yang disampaikan, yang dikritisi oleh Pak Aidi tadi, bagaimana cara kita meningkatkan artinya salah satu sektor, baik itu industri pariwisata maupun daripada infrastruktur. Artinya pemerintah harus melihat ini bukan per tahun, artinya melihat ini dengan angka 5 tahun. Suatu contoh kenapa saya sampaikan seperti itu, kalau dana daripada pembangunan infrastruktur untuk PU itu sekitar 300 miliar, nah kita tidak melihat angka 300 miliarnya, tapi kita melihat angka 1,5 triliun. 1,5 triliun itu artinya apa yang program kita 5 tahun yang bisa kita wujudkan satu persatu, artinya bukan seluruh dari mata kegiatan yang harus kita bagi sedikit-sedikit. Akhirnya ini pekerjaan hampir tidak ada terlihat ke progresnya. Jadi untuk mewujudkan pembangunan secara mercusuar itu kita harus konsentrasi. Artinya pembangunan kita 5 tahun. Itu kali Pak Edi. Iya, Pak Jito ya. Sebetulnya masih banyak sekali ya harapan kita ya. Dan harapan ini bukan harapan yang sia-sia Pak Jito ya. Karena apa? Karena pertama bahwa daerah Kabupaten Oku sendiri sebetulnya banyak potensi sumber daya alam. Itu kalau bahasa kita ya, di dekat dusun Gunung Kuripan, Uganulu, di sana itu sudah banyak tambang batu bara. Ya. Waktu itu saya sudah mendapat izin siapa yang mendapatkan lokasi tambang batu bara di daerah Kabupaten Oku. Itu yang dapat itu kebanyakan orang-orang dari Jakarta. Mohon maaf ini, ya. Yang dapat itu orang dari Jakarta, kemudian
sudah mulai dikeruk yang di dekat dusun Gunung Kuripan itu, tapi orang sana disia-siakan. Hanya dikeruk saja batu baranya, tapi berapa persen yang bisa tinggal ke desa duitnya? Berapa persen yang bisa tinggal ke kabupaten? Ini mungkin yang terlupakan di dalam suatu sistem ya ekonomi kita sekarang. Nah, mungkin perlu kita tinjau lagi atau kita usulkan kepada pemerintah untuk daerah-daerah sumber daya alamnya itu bisa menikmati lebih banyak hasil daripada sumber daya alam tersebut, yang bisa mengangkat harkat martabat pertumbuhan ekonomi di daerah itu yang penghasil daripada sumber daya alam itu. Nah, teman-teman sekalian ya, ini perbincangan saya dengan Ketua DPRD Kabupaten Oku. Ini generasi muda, kita penuh harapan terhadap beliau ini sehingga nantinya Kabupaten Oku ini bisa berkembang ya. Bisalah bicarakan dengan teman-teman anggota DPRD Oku dan pemerintah Oku bagaimana kita memajukan Kabupaten Oku ini. Baik. Mohon doanya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Ini Pak Jito ini selalu kita dorong ya agar jalan tol dan bendungan Sungai Laham ini cepat terwujud. Amin, Dan amin. hasilnya nanti bisa dirasakan oleh masyarakat setempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.